Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup di akhir zaman ini, jalan menuju Allah yang paling selamat ialah dengan memperbanyak sholawat. Aku dijalankan guruku di jalan sholawat, maka aku juga dijalankan muridku di jalan sholawat. Memperbanyak baca sholawat. Perbanyaklah beribadah sebelum nikah, supaya keturunan kita hidup nyaman. Kalau dari balik sampai tua yang diurusnya hanya dunia, maka jahanam sudah menunggu di akhirat. Hendaknya orang memikirkan dunia sekedar perlunya saja. Khusus jam 2 malam sampai subuh adalah majelis orang soleh. Bangunlah walau sebentar supaya mendapatkan madat mereka, karena pada jam itu semua aulia bangun mendoakan muslimin dan muslimat. Bila tidak penting, tidak usah keluar rumah, tidak usah kumpul-kumpul yang tidak memberi manfaat. Perbanyaklah membaca sholawat, membaca Al-Quran. Jaga hati dari sifat merasa hebat, merasa memiliki, merasa suci. Ingat-ingat akan mati. Harta diwarisi keluarga, jasa diwarisi cacing, ilmu kembali pada Sang Maha Pencipta. Hanya dosa yang kita bawa, maka syafaat Rasulullah yang kita dambakan. Timbulnya keramat dan sampainya seseorang kepada derajat wali karena istiqomah mengamalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekecil atau seringan apapun sunnah Nabi, di situ ada syir atau rahasia hikmah di dalamnya. Jalan paling cepat wasil atau sampai mencapai marifat kepada Allah dan Rasulullah adalah menyenangkan Rasulullah dan guru. Ada dua hal yang utama yang dapat menyenangkan Rasulullah. Yang pertama, hadir majelis ilmu dan mengamalkan ilmu. Yang kedua, memuji dan mencintai dan menyayangi Rasulullah, termasuk ahlul bait keturunan Rasulullah, ulama dan guru. Tiada jalan untuk selamat di akhir zaman ini melainkan mendekati dan mengambil berkah ulama atau wali baik yang masih hidup maupun sudah wafat. Maksud mendekati dan mengambil berkah yaitu mencintai, membantu, bersilaturahim, hadir majelis, mengamalkan segala ilmu, wiridan dan nasihat mereka, ziarah kubur mereka apabila sudah wafat. Ciri orang tawadu atau rendah hati ialah mau menerima kebenaran meskipun kamu dengar dari mulut anak kecil. Menutup aurat wajib hukumnya, dan menutupi kemuliaan diri lebih wajib hukumnya. Usahakanlah dirimu ada di hati wali, karena hati wali selalu dipandang Allah dengan hujanan rahmatnya. Jika kamu ada di hati mereka, maka kamu pun mendapatkan hujanan itu. Di antara obat penerang hati, yang pertama, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, baik sangka kepada Rasulullah. Yang ketiga, baik sangka kepada aulia Allah. Yang keempat, baik sangka kepada orang Islam. Dan yang kelima, selalu bersyukur dengan apa yang ada. Ciri orang yang cinta adalah yang didengarnya cuma ucapan kekasihnya, yang disebut cuma nama kekasihnya. Ibadah orang arif billah cuma menzahirkan mahabbah kepada Allah saja, bukan karena mengharap surga atau takut masuk neraka. Supaya disayangi para aulia Allah, yaitu sering-sering kirim Fatihah kepada mereka. Barang siapa cinta orang soleh dan membesarkannya,
maka Allah akan memberikan keturunan yang soleh. Supaya hidup penuh barokah, sayangilah dan cintailah para aulia Allah. Aku selalu berada di dalam ruh pecinta-pencintaku. Apabila ada rasa rindu di hati kalian, berarti aku maujud sudah di batin kerinduan kalian. Bacaan ketika abah guru sekumpul minum obat dan minum air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sifa bi barokatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling celaka itu senang mendapat pujian orang lain, padahal sifat yang dipuji orang itu tidak ada padanya. Mensyukuri ilmu dengan mengamalkannya, mensyukuri amal dengan ikhlas, mensyukuri ikhlas dengan istiqomah. Sakaratul maut itu mudah bagi orang-orang yang rajin membaca istighfar. Supaya tidak hancur di dalam kubur adalah mencintai aulia dengan cara sering membaca riwayat mereka. Supaya mati kita dalam keadaan beriman dan husnul khatimah adalah jangan sekali-sekali kita melihat kekurangan dan keburukan orang lain. Apapun pekerjaannya, jadi PNS, pedagang, pengajar, buruh atau guru, usahakanlah kalau bisa seminggu sekali duduk di majelis ilmu, berkumpul dengan para ulama dan para habaib untuk menuntut ilmu agama, karena inilah jalan yang paling diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak akan pernah bisa berkawan selama kita masih memandang dosa daripada kawan itu. Oleh sebab itu, pandanglah diri dahulu sebelum memandang diri orang lain. Orang yang beriman ketika tertimpa musibah menganggap itulah hari raya bagi dirinya karena dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita kehilangan sesuatu, itu tandanya Allah menghilangkan yang tidak baik untuk kita. Wallahu a'lam bishawab.